A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqbil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Surat Maryam ayat 78. Kalau ingin niki sampun kula maknani sampai wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Langsung kula terangaken gedhik mawon. Ya Allah, attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ini hubungannya dengan ayat yang kemarin. Muradnya attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Apakah dia, artinya mengatakan seperti itu atas dasar dia itu mengetahui hal-hal yang ghaib, ataukah amit takhadha indar rahmani ahda, ataukah dia itu mengatakan hal tersebut atas dasar dia itu telah mengambil janji di sisinya Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya bagaimana? Kemarin itu kan kalau kita telisik, kalau kita lihat lagi ayat yang 77 itu bahwa orang-orang kafir itu mengatakan dalam hal ini adalah Al-Asi bin Wa'il. Mereka itu tatkala Asi bin Wa'il ini tatkala dimintai hutangnya oleh orang Islam yang bernama Khabbab bin Arad, itu kan mereka tidak mau atau enggan untuk membayar hutangnya. Kemudian Khabbab bin Arad ngomong, "Lek kapan? Besok kamu akan dibangkitkan dari kubur dan kemudian nanti akan gampangan ngomong nanti akan saya tagih di akhirat." Dia dengan tegasnya ngomong, ya la utayan nama la walada. Lo kalau sekarang saja saya kaya, andaikan toh benar besok itu ada yang namanya hari dibangkitkan dari kubur, niscaya aku akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan punya harta yang banyak, punya anak yang banyak seperti di dunia. Maka di sini Allah Ta'ala menjawab dengan pertanyaan, qala ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, attala al-ghaiba ay a'alimahu wa ayyuta ma qalahu, ya. Apakah dia itu mengetahui hal tersebut secara mengetahui hal tersebut memang benar-benar atas dasar dia itu mengetahui hal-hal yang ghaib. Kok iso dia dengan berani-beraninya mengklaim, dia dengan berani-beraninya mengklaim bahwa dia itu mengetahui apa dek ini ngerti barang ghaib, barang yang masih belum jelas ke depannya apa dia sudah tahu itu, apakah dia mengetahui barang-barang yang ghaib seperti itu. Wastughniya bihamzatil istifham an hamzatil wasli fahudifat. Ya, jadi nangkene itu at-tola'ah itu asalnya setelah hamzah istifham itu ada hamzah napa? Hamzah wasol. Cuma hamzah wasolnya itu dibuang karena sudah dianggap cukup dengan hamzah istifhamnya. Wan amit takhadha indar rahmani ahda bi ayyuta ma qa bi ayyutiya ma qalahu. Apakah dia mengucapkan hal tersebut itu atas dasar dia itu benar-benar tahu terhadap perkara yang ghaib, ataukah dia itu memang benar-benar mengambil janji dari Allah Ta'ala yang maha pengasih? Ini kalau di dalam muradnya yang di ayat ini ya. Dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahal Syekh Fakhruddin Ar-Razi teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, attala al-ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda, wal makna annal ladzi idda'a annahu yakunu hasilan lahu la yatawassalu ilaihi illa bi ahadi hadainil amrayni. Maknanya adalah orang yang mendakwakan bahwa besok itu nanti dia benar-benar akan mendapatkan hal yang seperti ini, maka kalau seperti itu pendakwaannya itu memang harus melalui dua hal. Paham ora? Jadi wong kalau dia itu mendakwakan suatu hal yang masih akan terjadi, hal yang masih akan terjadi itu kan namanya hal yang ghaib, hal yang tidak diketahui. Maka ketika suatu hal itu masih akan terjadi, maka tengriki dikatakan annalladzi ita'annahu yakunu hasilan lahu la yatawassalu ilaihi illa bi ahadi hadainil amrayni. Orang yang mendakwakan bahwa dia itu akan hasil bagi dia
yaitu harta dan juga anak seperti yang diklaim oleh sinten jenenge Asi bin Wa'il, maka dia bisa mengklaim mendakwakan seperti itu. Itu salah perantaranya adalah salah satu dari dua hal. Yang pertama, imma ilmul ghaib, ada kalanya memang dia itu mengetahui terhadap hal-hal ghaib, wa imma ahdun min alimil ghaib, ya, wa imma ahdun min alimil ghaib, ada kalanya memang itu merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang merupakan zat yang mengetahui terhadap perkara yang ghaib. Ini loh. Itu. Jadi ono kalanya orang itu kalau pokoknya mendakwakan suatu hal yang masih gaib, yang masih akan terjadi, itu perantaranya cuma salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama dia memang mengetahui hal-hal yang gaib, yang kedua napa? Memang benar-benar dia itu diberi janji dan maksudnya diberi janji oleh Allah Ta'ala yang mengetahui terhadap perkara-perkara yang gaib. La fa ayyuhuma tawassala ilaihi fa bi ayyihima tawassala ilaihi. Kira-kira si Asi bin Wa'il itu mengklaim seperti itu, apakah dengan yang pertama ataukah dengan yang kedua? Makanya enggak bisa. Adan lo mulana wakila fil ahdi mulana enggak bisa. Dia itu mengklaim seperti itu nggak bisa. Itu makna dari at-tala al-ghaibah amittakhadha indar rahmani ahda. Ini sangat jelas sekali. Ini sangat jelas sekali bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, maknanya adalah mereka itu mengatakan seperti itu jelas tanpa dasar. Nah, bahwa mereka melakukan yang seperti itu jelas artinya tanpa ada dasar. Nah, non lagi diinglang. Terus pokoknya lek ono wong mendakwakan suatu hal yang masih akan terjadi yang masih belum jelas, itu perlu dipertanyakan. At-tala al-ghaiba amit takhadha indar rahmani ahda. Apakah dia mengklaim hal yang seperti itu atas dasar mengetahui terhadap perkara yang gaib, ataukah memang dia mengambil janji dari Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, artinya Allah Ta'ala yang mengetahui terhadap hal-hal ghaib, alimul ghaib, itu sudah memberikan tahu, ya, ahdun, sudah memberikan janji kepada dia perihal hal-hal yang ghaib. Bon, kelanjutannya tentang ayatnya kallas naktubu ma yaqulu wa namuddu lahum minal azabi madda. Surat Maryam ayat 79. Kalla ay la yu'tadzalik, jangan seperti itu. Yakni mereka itu si Asi bin Wa'il itu yang mengklaim bahwa besok di akhirat dia juga akan mendapatkan harta yang banyak, anak yang banyak. Itu jelas merupakan sebuah kalla la yu'tadzalik, tidak akan dia diberi harta yang banyak dan juga anak yang banyak seperti itu, enggak akan. Sanaktubu ay na'muru bi katsbi ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi maddah. Saya Allah akan mencatat, yakni saya Allah akan memerintahkan untuk dicatatnya apa yang dia ucapkan, wa nabuntu lahum minal adzabi madda, dan akan kami berikan kesempatan kepada dia, kami panjangkan bagi dia dari siksa sebuah wa namudtu lahum minal adzabi madda, dan akan kami panjangkan bagi dia dari siksa dengan sesungguh-sungguhnya memanjangkan. Artinya ya napa ainazituhu laka adzaban fawqa adzabi kufri, yakni akan benar-benar kami tambahkan kepadanya sebuah siksa di atas siksa kekufurannya. Nah, niki mulane teng mriki niku dingendikaken kalau iki kamu kudu ngerti ini belajar nahwu. Kalla itu ada yang mengatakan menurutnya para ulama nahwu kebanyakan kalla itu maknanya adalah kalimatur rad'in. Kalimatur rad'in itu kalimat penyegah. Artinya berarti kalla itu jangan seperti itu. Napa? Kalla itu maknanya adalah jangan seperti itu. Ada yang mengatakan bahasane kalla niku kalau dalam satu pendapat itu merupakan kalimat rad'in. Sanaktubu ma yaqulu ainu dihiruhu wa nu'allimuhu anna katabna. Jangan seperti itu karena kami benar-benar akan mencatat apa yang dia omongkan. Ini Asi bin Wa'il. Ini artinya adalah dengar lagi
Kalla ya kalimatu rad'in wa tambihin alal khata' ai huwa mukhtiun fima yaquluhu wa yatamannahu. Niki lho. Teng mriki dingendikaken kalla itu merupakan sebuah kalimat yang pencegah. Kalimat yang mencegah. Kalla jangan seperti itu. Sekaligus wa tambihun alal khata'. Kalimat yang menunjukkan atas sing jenengi sebuah kesalahan daripada orang yang sedang dikhitobi. Mulanya murad yang dibawakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu beliau memurati dengan bahasa aila yu'ta dzalik. Asi bin Wa'il itu tidak akan diberi apa yang diharapkan oleh dia berupa harta dan juga anak. Gak ngarah kuwi jelas salah. Jelas salah ai huwa muhtiun fima yaqulu wa yatamannahu. Si Asi bin Wa'il itu jelas salah di dalam apa yang dia harapkan dan apa yang dia ucapkan. Wih jelas salah. Sanaktubu ma naqulu, ya, kami akan memerintahkan ya untuk dicatatnya apa perkara yang dia ucapkan. Ini jelas bukan hanya Asi bin Wa'il saja, tapi semuanya napa? Semuanya itu seperti yang didhawuhaken Allah taala niku ngendika ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, semua daripada apa yang diucapkan oleh hambanya, semua yang diucapkan oleh para hamba ini ada yang mencatat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid, segolongan malaikat yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mencatat semua ucapan dan juga pekerjaannya para hamba. Lah terus apa fungsinya kalau seperti itu? Ya, katanya Allah taala memerintahkan agar malaikat itu mencatat apa yang diucapkan oleh Asi bin Wa'il yang mengucapkan bahwa laudayana mala wa walada. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menakut-nakuti. Paham para wi? Nek kabeh ngono kabeh asline hakikate wis diperintahkan oleh Allah taala untuk dicatat amalnya. Cuma khusus untuk orang yang berdosa ini, orang yang ucapannya ngawur ini, Allah taala dengan mengingatkan kembali dengan tegas, wana ay Allah ya Rabbi ya Karim sanaktubu ma yaqul. Awas ya tak catat omonganmu. Ibarat kata itu kalau semua sudah dicatat, cuma ada yang perlu diperhatikan, ada sedikit penekanan di situ. Bahasane kalla sanaktubu ma yaqul. Mulane nang ngriki niku dawuhnya ngoten. Qulna fihi, memang benar semua makhluk itu sudah dicatat seperti yang didhawuhkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Cuma faedahnya adalah yang pertama, faedahnya yang pertama faedahnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faedahnya adalah yang pertama niku teng mriki dingendikaaken sayadharu lahu wa ya'lamu anna katabna, untuk nanti memperjelaskan bahwa akan tampak bagi dia orang yang mengucapkan seperti itu, yakni Asi bin Wa'il, dan akan mengetahui, dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya kami itu mencatat apa yang dia tuliskan. Bon, kita lanjutkan lagi. Asani sekaligus juga faedahnya adalah annal mutawaid yaqulu lil jani saufa antaqimu minkah wa in kana fil hal fil intiqam wa yakunu khurudu min hadzal kalam mahdud tahdid fakadahuna. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Gampangane ngomong iku, walaupun pada hakikatnya sanaktubu manaqulu, Allah taala niku dawuh bahwa akan memerintahkan untuk mencatat apa yang diucapkan oleh orang tersebut, yakni Asi bin Wa'il yang ngomongnya ngawur, bahwa besok di akhirat itu dia akan mendapatkan harta yang banyak pula seperti halnya di dunia. Maka pada hakikatnya adalah, garis bawahnya adalah satu, awas kowe ya tak catat omonganmu. Itu merupakan bentuk ancaman. Sama seperti halnya orang-orang yang mungkin dalam hal ini masih dalam keadaan lagi berseteru, semisal ana wong lagi berseteru ingin membalaskan, biasanya iku langsung ngomong awas kowe ya tak bales kowe. Padahal sekalipun tidak diucapkan, itu sudah jelas biasanya orang itu memang akan membalaskan apa yang dialami. Cuma dengan diucapkan seperti itu tidak lain tidak bukan untuk penekanan, untuk penegasan. Niku makna daripada sanaktubu ma yaqulu. Wa namuddu lahu minal adabi maddah. Nah ini kalau tafsirnya Imam Fakhruddin, tafsir Jalaluddin As-Suyutinya Al-Mahallinya, naziduhu laka adaban fauqa adabi kufri, yakni akan aku tambahkan dari kepadanya siksaan di atas siksaan kekufurannya. Artinya ya nopo sih,
Seperti yang dawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh, ainu tawilahu minal adabi ma yastahilu wa nazidu minal adab wa nudha'ifu lahu minal madad. Ngriki niku dingendikaken ngoten. Jadi akan diperlama siksaannya dengan suatu hal yang memang seharusnya dia mendapatkan siksaan tersebut, dan akan kami 2 kali lipatkan siksaannya. Niku bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa namuddu lahu minal adabi madda. Ini kalau versi ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten, kalla fa'amal insanu. Kalimat kalla itu menunjukkan atas kesalahannya orang yang sedang diomongi. Di sini didawuhaken. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, wa qad warada fi hadzal harfi kalla fi qouli ta'ala fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Jadi dalam surat Al-Fajr mulai dari ayat 15 sampai ayat 17 niku wonten dawuh fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Pada umumnya manusia itu tatkala mendapatkan sebuah ujian, ya, kemudian dia dimuliakan oleh Tuhannya, ya, dan diberi nikmat yang luas, maka dia akan mengucapkan bahwa Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi tatkala seorang manusia itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebuah ujian, dan kemudian rizkinya dia itu dijadikan menjadi rizki yang sempit, maka dia kemudian mengucapkan Rabbi ahanan, sungguhnya Tuhanku itu telah menghinakan terhadapku. Kalla, maka jangan kamu mengucapkan seperti itu. Akeh-akeh menungso kan kayak ngene gitu, Pak. Lek pas wayahe rezekine akeh ngono ngomong ya Allah Gusti jenengan jan mulyakne tenan nang hamba-hamba nih. Lek pas wayahe rezekine cupet, rezekine sempit, ya bahasane ngaten, mengucapkan bahwa Tuhan sedang menghinakan terhadapnya. Maka kalla, jangan seperti itu. Kamu enggak sepatutnya ngomong yang seperti itu tuh, enggak sepatutnya. Mulana kesimpulan seperti yang dawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, fal haqqu tabaraka wa ta'ala yanfi al kalam as-sabiq. Jangan sampai ada ucapan uangku kalau rezekinya luas berarti sedang dimuliakan Allah, kalau rezekinya sedang sempit berarti sedang dihinakan oleh Allah. Mboten. Jangan seperti itu. Karena napa? Li'anna ni'mata wa sa'atar rizki laisat dalila ikramin. Karena yang namanya keluasan rizki dan juga kenikmatan itu bukanlah dalil atas dimuliakannya seseorang. Kama annal faqra wa dhiqar rizki laisa dalila ihanatin. Sama seperti halnya kefakiran dan juga sempitnya rizki itu bukanlah dalil sebuah kehinaan. Ya, maka fakilahuma ibtila'un wa ikhtibarun kama awdahatil ayat. Maka kedua-duanya, ya, ada nikmat yang luas dan juga rizki yang luas, rizki yang lapang, kemudian kefakiran dan juga rizki yang sempit, kedua-duanya ini merupakan sebuah ujian daripada Allah Ta'ala. Tengeri kita akan ngatakan fa'itiyanu nikmah fi haddi dzati laisa huwa nikmah, innaman nikmah yan najah fil ibtila fil halataini. Ini gitu. Maka diberikannya nikmat pada hakikatnya itu bukanlah tentang masalah nikmat tersebut, akan tetapi innaman nikmah yan najah fil ibtila fil halataini. Ya, akan tetapi coba kita itu harus memiliki pandangan dalam urusan nikmat. Itu yang disengaja, yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala bukan nikmat itu sendiri. Akan tetapi tengeriki akan tetapi perihal yang namanya urusan rizki, perihal yang namanya nikmat itu pada hakikatnya adalah memang urusan bagaimana seseorang itu bisa sukses di dalam menjalani sebuah ujian. Jadi nikmat itu ya ujian, kemudian dalam kondisi fakir ataupun sempitnya rizki itu juga ujian. Maka pada hakikatnya yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dari semua ini adalah
sebetapa sukses seorang hamba untuk melewati yang namanya ujian tersebut. Pun, malana tengeriki faqat yu'tikallahu al-mal fala tasrifu fima ahallallah. Terkadang ada orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala tapi dia tidak mampu untuk menggunakan, mengalokasikan harta tersebut di dalam perkara yang halal. Ya, fayakunu laka fitnatan wa tuhfiku fil ikhtiyar. Terkadang ada orang itu punya harta yang banyak akan tapi dia tidak mampu mengalokasikannya dalam perkara yang halal. Maka itu namanya bukan nikmah, tapi itu namanya fitnah. Ya, orang dikasih uang rezeki yang luas tapi nggak bisa digunakan untuk perkara yang halal. Itu namanya bukan nikmah, tapi itu namanya fitnah. Ya, idzan lam yukrimka bil mal bal ja'alahu laka wasilata ihwa'in wa ihra'in fa biyadika yatahawwalu al mal ila nikmatin au nikmatin. Niki kesimpulannya. Maka justru pemberian Allah Ta'ala terhadapmu berupa uang kalau tidak mampu dialokasikan terhadap perkara yang halal, itu justru merupakan dalil atau bahasanya perantara bagi kamu untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak dilegalkan secara syariat. Maka di tanganmu lah yang namanya harta akan bisa berpindah, itu benar-benar bisa menjadi nikmat ataukah bisa menjadi nikmah atau fitnah. Ya, wa yakun ikraman au ihanatan. Bon, niku maksudnya ngoten. Sanaktubul ma yakul wa namuddu lahu minal adabi maddah. Artinya wa namuddu lahu minal adabi maddah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna wau kan sampun didhawuhaken sanaktubu ma yakulu. Niki kan bentuk ancaman. Awas kowe ya, tak catet kabeh omonganmu. Ya, walaupun sebenarnya bukan hanya ucapannya Asy bin Wa'il, cuma ini tujuannya Asy bin Wa'il saja yang diucapkan bahwa omongannya dicatat ini untuk menakut-nakuti. Samalah seperti halnya dua orang yang sedang berseteru, kemudian yang satu ngomong, awas kowe ya, kowe kabeh tak eling-eling oleh awakmu ngelakoni opo ae nang aku. Ya, padahal sebenarnya ya mesti eling. Cuma itu bentuk daripada sebuah menakut-nakuti. Wa namuddu lahum minal adabi madda. Tengriki dikatakan nazidu fil adab li'anna al-madda huwa an tazida asy-syai'. Bakal akan ditambahkan siksanya oleh Allah Ta'ala. Terakhir, wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Tengeriku surat Maryam ayat 80, wa narisuhu ma yaqulu ay minal mal wal walad. Niki wa narisuhu ma yaqulu, dan kami akan mewarisi apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan kami yang akan mewarisi. Saya Allah akan mewarisi apa yang dia ucapkan. Ay minal mal wal walad, yakni dari harta dan juga anak. Wa yatina yaumal qiyamati farda ay la malalahu wala walad, ya. Dan dia akan datang kepadaku Allah besok di hari kiamat dalam keadaan dia itu merupakan orang yang sendiri, artinya dalam keadaan tidak membawa harta juga tidak membawa anak. Ini ancaman dari Allah Ta'ala pada si Asy bin Wa'il yang mengatakan bahwa besok nang akhirat aku ya sugih pisan wis to. Wong aku nang dunya ae sugih akeh anake ya aku sik nang akhirat ya sugih ya napa akeh anake. Maka Allah Ta'ala menegaskan wa narisuhu ma yaqulu, dan aku Allah akan mewarisi terhadapnya apa yang dia ucapkan. Ngoten nggih, apa yang dia ucapkan. Artinya harta yang dia miliki, kemudian napa jenenge anak yang dia miliki, itu nanti akan kembali kepada Allah. Napa? Akan kembali kepada Allah. Harta yang dia miliki akan kembali kepada Allah. Ini bahasanya Allah Ta'ala mewarisi ini sama seperti halnya bahasa-bahasa di kitab yang lain bahwa aina khudu minhu, akan aku ambil kembali yang namanya anaknya, kemudian hartanya akan kembali aku ambil. Aina khudu minhu inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Jadi maknane narisuhu itu artinya napa? Saya Allah akan mengambil kembali.
Anarisuhu ma yakul, akan aku ambil kembali apa yang dia ucapkan berupa harta dan juga anak. Melano hartamu, anakmu yang mengucapkan bahwa besok di akhirat bahwa akan aku ambil lagi, akan punya harta yang melimpah lagi, akan diambil oleh Allah Ta'ala, akan diwarisi, akan diambil oleh Allah Ta'ala. Artinya bagaimana? Ini seperti yang didaukan dalam sebuah syairan, wa mal malu wal ahlu na illa wada'iu fala budda yauman an turaddal wada'iu wa mal malu wal ahlu na illa wada'iu. Tidaklah yang namanya harta, keluarga dan juga anak, kecuali semua itu hanyalah sebuah titipan. Fala budda yauman an turaddal wada'iu. Maka pasti besok yang namanya titipan itu harus akan dikembali. Yang namanya titipan itu pasti akan dikembalikan. Ini loh konsepnya. Apapun yang kita miliki pada hakikatnya hanya sekedar titipan. Wa narisuhu ma yakulu, itu maknanya seperti itu. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa yatina farda. Dia akan mendatangiku dalam keadaan sendiri. Ya, dia akan datang kepadaku dalam keadaan sendiri. Yakni fasayatina fil qiyamati fardan laisa ma'hu min auladi ahadun yadfa'u anhu. Dia akan datang kepadaku dalam keadaan tidak memiliki harta, tidak akan membawa yang namanya harta, karena harta tidak akan dibawa mati. Juga tidak mendatangiku dalam keadaan dia itu cuma sendiri, nggak akan punya anak, nggak akan punya anak yang bisa membela terhadap dia. Ini sama di dalam ayat-ayat lain seperti yang didawahkan bahwa wayatina farda, ini sama seperti halnya yang didawahkan dalam ayat lain, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Besok kalian semua akan mendatangiku Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, sama seperti halnya aku menciptakan kalian semua di awal kali penciptaan dalam keadaan sendiri-sendiri. Wis to, sing jenenge harta yo ora bakalan digowo. Semuanya juga tidak akan ada yang di bawah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku maknane wa narisu ma yakul wa yatina farda. Kesimpulane mek setunggal seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Orang itu sekalipun dalam kondisi saiki sugih ngono ya, semisal ya. Ini kan ceritanya Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il kan dulunya itu memang merupakan orang yang kaya. Napa? Orang yang kaya. Kemudian tatkala dia diancam, gara-gara gak mau membayar hutangnya kepada Khobab, dia itu mengucapkan bahwa sok yo nang akhirat umpama pancen ana tenanan sing jeneng akhirat, sok yo bakal nang akhirat aku yo sugih, tak bayar pisan nang akhirat. Ini seperti yang didawuhkan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau dawuh, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarkan hari demi hari ini melakukan apa yang dia mau. Wis to. Hari-hari ini akan melakukan apa saja yang dia mau, biarkan saja. Wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Hendaknya kamu itu memiliki hati yang baik, hati yang rela tatkala takdirnya Allah Ta'ala sudah benar-benar terrealisasi. Lewes takdire qadhae pangeran ini benar-benar terrealisasi, hendaknya kita tib nafsan, punya hati yang baik, punya hati yang rela. Wala tajza li hadisatil layali fama li hawadisud dunya baqau. Kamu jangan sesekali kamu ngersah itu sambatan. Kita jangan sesekali untuk yang namanya sambatan atas sebuah musibah yang terjadi. Karena pada hakikatnya famali hawadisud dunya baqa'u. Semua ujian-ujian yang ada di dunia ini tidak ada yang langgeng. Jadi bahasanya famali hawadisud dunya baqa'u, semua ujian yang ada di dunia sak suwe-suwene wis mari ora bakal ora mari. Mulane teng niku teng kelanjutan akhirnya adalah wala huznun yadumu wala sururu wala bu'sun alaika wala rakha'u.
tidak akan ada ceritanya sebuah kesedihan itu berkelanjutan, juga tidak akan ada ceritanya sebuah kebahagiaan itu berterus-terusan, juga tidak akan ada ceritanya wala bu'sun alika wala rokhau. Keadaan sempit, keadaan lapang itu nggak ada yang langgeng. Ya, jadi masih dalam kondisi apapun, cara bahasa simple ku ngene lho Pak, bahasa simple. Lek kowe kadung guyu ojo terlalu nemen guyune. Karena pasti ana waktu di mana seorang itu akan menangis. Semono uga sakwali lek wong ku nangis jangan berlarut-larut dalam kesedihannya, karena pasti akan ada waktu di mana dia itu akan bahagia. Pun, mulana ini tadi ini termasuk cara bahasa kasar memang hurur, Pak. Perasaan nang dunya sugih nang akhirat ya sugih, hurur ini jelas. Pun wa takhud min dunillahi aliyatan liyakunu lahum izzah ilahuna. Surat Maryam ayat 81 ilahuna wallahu a'lam bissawab.